Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hanya pujian kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, Allah sumber segala-galanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa teriak seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kita semuanya bangga memiliki Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita di setiap waktu kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalanku,
Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan puji-pujian sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kasih Allah tercurah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita
kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya, surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubahkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Karena itu pagi hari ini Tuhan kita ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan hidup kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang
Dan inilah yang membuat kami ada seperti sekarang ini hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Kami ada dalam anugerah-Mu, dari anugerah kepada anugerah, dari anugerah kepada anugerah. Dan tidak pernah habis-habisnya anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu satu hal yang kami imani, satu hal kami minta, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu beserta dengan kami. Karena pada waktu kami ada di dalam hadirat Tuhan, maka apapun yang kami butuhkan Engkau sediakan. Bahkan apapun yang kami inginkan, Tuhan menyediakan jauh lebih besar dari semuanya itu. Sebab itu Tuhan tolong kami, biarlah pada pagi hari ini kami mampu lagi mengingat tentang karya-Mu, tentang pekerjaan-Mu, tentang bagaimana Engkau berkarya buat kami. Dan kami yakin semua yang Engkau kerjakan itu baik segalanya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, sebab itu kami percaya pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu telah naik ke hadapan Tuhan sebagai bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagian kami jemaat GBD Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan saudara-saudara ya. Hari ini kita merasakan sesuatu yang luar biasa ya, nyanyian demi nyanyian, pujian demi pujian yang kita naikkan. Seolah-olah semuanya mengingatkan saya dengan saudara tentang anugerah Tuhan yang besar ya. Hadirat Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara, itulah yang membuat saya dan Anda mampu menghadapi setiap kehidupan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini dengan tubuh sehat, dengan tubuh kuat, saya dan saudara boleh ada. Ya, mari. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kembali bagaimana karya Tuhan yang besar. Kita akan membuka dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, saudara-saudara. Ya. Selagi saudara mencari ayat-ayat itu, Kejadian pasal 1, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kitab Kejadian adalah sebuah kitab yang mula-mula dari kitab Taurat. Ya, kitab Kejadian ini adalah satu pembuka dari semua kitab suci yang ada dalam Alkitab kita. Dan kitab Kejadian ini adalah satu kitab yang pertama kali ada ya, disusun dalam penyusunannya. Bahkan orang-orang Yahudi sampai sekarang juga mereka membaca kitab Taurat yang disebut dengan Pentatuk. Dan kitab Kejadian ini menempati urutan yang pertama. Ya, urutan pertama. Dalam bahasa Jawa, Alkitab ini disebut dengan kitab Purwaning Dumadi. Ya, Bapak Ibu yang dari suku Jawa pasti tahu ya, Purwaning Dumadi. Purwo itu awal. Purwo itu awal dari yang tidak ada menjadi ada, itu Purwo. Makanya ada banyak anak sulung namanya Purwoko gitu kan ya. Itu Purwo itu awal. Dumadi itu adalah satu ciptaan atau keadaan atau sesuatu yang ada. Jadi Purwaning Dumadi, kitab Kejadian adalah permulaan dari segala sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Nah, ya. Sebab itu saya hari ini ingin menyampaikan ini kepada saudara supaya kita dapat melihat Tuhan yang menyertai saya dan menyertai saudara. Itu Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat ayat 1 dari kitab Kejadian pasal 1. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya, pada awalnya Tuhan menciptakan, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita melihat Alkitab menyatakan kepada saya dan saudara, pada mulanya ya belum ada segala sesuatu yang ada, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan, saudara, itu dalam bahasa asli disebut dengan kata bara. Bara itu menciptakan sesuatu dari tidak ada
menjadi ada. Ya, supaya kita bisa melihat, mengerti bahwa kata menciptakan di sini bukan kata membuat, tapi pada mulanya Allah menciptakan, Allah membuat ada dari segala sesuatu yang tidak ada. Ya, kata menciptakan, kata bara. Bara ini mencipta, sekali lagi, dari sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau manusia itu dapat membuat, yang dibuat oleh manusia selalu sesuatu yang sudah ada menjadi ada, berubah wujud, berubah warna, berubah rasa, berubah image, berubah pemikiran, tapi semuanya itu berasal dari yang ada menjadi ada. Tapi waktu Tuhan menciptakan secara bara, itu dari tidak ada menjadi ada. Makanya kalau kita lihat dunia ini ya, saya pernah melayani seorang yang gegeran keluarga hanya karena hak cipta. Hebat kan ya? Ini gegeran rame sampai menuju pengadilan, saudara. Karena ada seorang yang menciptakan, dia punya perusahaan bunga dari kain, ya bludru. Lalu bunga ini dibuat bertahun-tahun, lalu dia punya pegawai, punya keponakan yang masih jauh ya urutannya. Selama dia bekerja kepada tantenya ini, lama-lama dia pikir kalau tantenya ini sudah tidak ada, kan perusahaan ini akan turun kepada siapa? Nah, ponaan itu Bapak Ibu Saudara pelan-pelan mendaftarkan, ya, mencatatkan hak cipta. Wah, dan hak cipta itu dia dapat pada waktu ramai ada gegeran, dia pergi ke pengadilan dan pengadilan mengesahkan bahwa yang punya hak cipta ini adalah pemenangnya. Kenapa? Dia sudah mendaftarkan hak cipta. Nah, ini orang belum percaya Tuhan. Ya, ini kesaksian bagus. Dia belum percaya Tuhan sampai terjadi permusuhan, terus saling menuntut. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, si tante yang sudah tua ini umurnya, dia berkata, bagaimana bisa, kamu kan pegawai saya, ini kan ciptaan saya. Nah, mana buktinya? Kita tahu semua kan ya, bahwa pengadilan itu kan tidak dapat diceritani, saudara. Pengadilan itu hanya bisa membaca dan kurang dapat mendengar. Bukan tidak mendengar, kurang dapat mendengar. Dan pada waktu disodorkan itu surat hak cipta, tante itu benar-benar gagal. Nah, dia ketemu dengan seorang ya anak Tuhan. Bagaimana ceritanya ini? Saya ini yang menciptakannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia ketemu anak Tuhan, dia mulai kenalan dengan Tuhan, pencipta dari segala pencipta, dan dia mulai mengakui begini, walaupun dengan syarat. Ya, kadang-kadang orang terima Tuhan itu hanya dengan syarat loh ya. Dia berkata, kalau Tuhan Yesus itu bisa tolong saya mengembalikan ini, saya akan percaya kepadanya. Ya, coba kita lihat, manusia itu mana bisa percaya kalau tidak ada tanda. Ya, makanya Yohanes sampai menuliskan Injilnya. Yohanes berbicara tentang tanda-tanda. Tanda pertama, tanda kedua, tanda. Sampai pada puncaknya dia berkata, kalau saya menang di pengadilan, saya akan pergi ke tempat kelahirannya Yesus sebagai manusia. Nah, satu kali ya imannya timbul hanya karena begini. Bagi Tuhan itu bisa kok menolong. Kenapa? Kalau tante memang yang menciptakan sesuatu, punya hak cipta pertama, hanya belum didaftarkan, datanglah kepada pencipta di atas pencipta. Tante ini hanya bisa menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi ada, hanya berbentuk rupa. Tapi Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Satu siang dia duduk, dia ini bisa bongkar-bongkar lemari, bersih-bersih lemari. Ketemulah majalah kuno dalam bahasa Jawa. Ya. Dan majalah itu tahun 1930 diterbitkannya.
Lalu ketemu majalah ini. Majalah dalam bahasa Jawa, padahal itu zaman Belanda. Lah, majalah itu disimpannya oleh tante itu, kenapa? Majalah itu ada sebuah cara, sebuah resep gitu ya. Bagaimana membuat bunga dari kain ini. Dan tante itu benar-benar belajar dari majalah kuno ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, terjadilah tuntut menuntut kemudian, lalu terjadi persidangan. Ya, di dalam persidangan itu Bapak Ibu Saudara, sang hakim memberikan waktu. Ya, ini kejadiannya di Surabaya. Dia berkata begini, kami berikan waktu Anda berdua selama seminggu untuk menyiapkan bahannya, lalu membuat bunga ini di depan sidang. Ya. Lalu pada minggu berikutnya ada persidangan. Si keponakannya ini ada bahan, memang karena bahan itu sudah bertahun-tahun dikerjakannya. Tapi dia tidak pernah mengerjakannya. Dia cuma menjadi seorang pemasaran yang memasarkan, lalu dia memimpin ya perusahaan tanpa pernah menciptakan. Lalu ada satu hal yang dimulai di sana, silahkan memulainya. Dan tante itu dengan sikap yang tenang, dia dapat merangkai kembali. Bahkan tante itu ambil bahan, bukan bahan yang setengah jadi, benar-benar mentah. Lembaran kain dengan kawat-kawat, dengan peralatannya, dengan lemnya, benar-benar bahan mentah. Lalu hakim bertanya, dari manakah tante dapat ilmu ini? Dia tunjukkan, inilah majalah yang menolong saya. Dari majalah inilah saya dapatkan. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia dimenangkan oleh pengadilan. Bahkan sampai naik ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Dia benar-benar menang. Dan dia menjadi anak Tuhan. Saya yang baptiskan dia di Sungai Yordan. Dengan satu kata yang keluar, dia itu penolong karena dia adalah pencipta dari segala ciptaan yang ada. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ini sesuatu yang harus kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kata bara artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan saya dan saudara, kita ini ahli berebut tentang hak cipta. Padahal kita hanya menciptakan sesuatu dari ada menjadi ada, hanya berbentuknya yang beda, bentuk rasanya beda, lalu warnanya beda. Tapi sesungguhnya apa yang saya ciptakan, saudara ciptakan, itu semua dari bahan yang sudah ada. Amin. Ibu-ibu bisa bikin roti kukus dengan sederhana. Ya, pasti kita tahu roti kukus sederhana itu kalau mau membuat 12 ketul roti kukus besar, itu diperlukan 4 butir telur ayam, 4 ons tepung terigu, 4 ons gula halus, ya kan? 2 gelas belimbing air atau susu, 1 teh sendok makan TBM atau Ovalet. Ya, 1 sendok teh rum dan beberapa tetes pewarna. Nah, itu semua sudah ada, saudara. Anda akan mengurutkan manakah yang akan dikerjakan dulu, yang dipecahkan lebih dulu biasanya adalah telur dipecahkannya lalu dimasukkan mixer dulu. Setelah itu dimasukkan gula halus sampai berkembang. Kalau sudah sampai berkembang dikasihlah TBM, semakin halus dan semakin berkembang. Setelah itu airnya dimasukkannya, lalu tepung dimasukkan pelan-pelan. Nah, supaya tidak amis dikasih rum, supaya bagus dikasih kesumba atau pewarna. Setelah itu dikukus. Kukus itu pun kadang-kadang gagal, kok bentuknya jelek karena ada kejatuhan air dari atas. Maka bungkusnya mesti ditutup atau bungkus dengan tutupnya dibungkus dengan kain supaya airnya tidak jatuh. Nah, pada waktu roti kukus itu jadi, itu karena semua bahan itu ada dan pas. Betul Ibu? Misalnya, tadi tak kasih air sudah belum ya? Ketoknya belum. Ya,
Sudah 2 gelas blimbing dikasih lagi 1 gelas. Dan adonan itu akan kenceren. Dan Anda akan ngukus. Benar jadi roti kukus, tapi roti kukus yang lebih empuk. Hanya bentuknya tidak seperti bunga lagi. Bentuknya sudah gundul. Ya, kenapa? Halus, tidak ada daya untuk mekar. Kalau kurang air, mekarnya lebih bagus. Loh, yang gundul sudah mulai lihat saya, saudara ya. Ya, ini bukan ngomong kepala gundul loh, ngomong roti kukus loh ini saudara ya. Langsung melirik saya ya. Nah, coba lihat. Pada waktu airnya kurang, nah, roti itu mulai agak bantat, agak keras, tapi daya ledaknya bagus. Bentuk bunganya lebih hebat. Tapi kalau satu bahan tidak ada ovalet begitu aja, Anda akan dapat menikmatinya. Lah, kata bara ini adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang dalam bahasa kita sehari-hari disebut mujizat. Apa Bapak Ibu katakan sama-sama 1, 2, 3? Lebih keras 1, 2, 3. Lebih mantap 1, 2, 3. Apa itu? Mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Alkitab mencatat permulaan dunia ini diciptakan, itu diciptakan dalam mujizat. Makanya hari ini rame Bu Grace, di mana-mana gegeran gereja Bu. Hanya apa yang digegerkan? Masih percayakah mujizat di tengah-tengah zaman modern? Masih percayakah mujizat di tengah-tengah zaman yang serba maju? Masih adakah kesembuhan ilahi di tengah-tengah ilmu kesehatan mulai meningkat? Masih adakah kesembuhan ilahi di tengah-tengah ilmu kedokteran, ilmu teknologi yang semakin tinggi? Masih adakah mujizat? Saya tetap berkata dalam nama Yesus, mujizat masih ada sampai sekarang. Amin. Kenapa? Dari awalnya saja dunia diciptakan dengan mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, tidak perlu susah. Ya, kalau ilmu tidak menjawab, kedokteran tidak menjawab penyakit kita, kalau teknologi sudah tidak bisa menyelesaikannya, kalau semua dunia tidak bisa menyelesaikan, ada satu yang dapat menyelesaikannya, Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya, jangan lupa. Nah, bagaimana dia menciptakan dunia ini dengan mujizat? Kalau sudah awalnya saja dengan kata bara, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang disebut dengan mujizat. Coba kita lihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ayat ini bagus. Ini cukup dapat menjelaskan saya. Dan saya harap saudara juga menjadi jelas dengan ayat ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dikatakan di sana ayat 2 bahwa bumi belum berbentuk. Saudara bisa renungkan kata belum berbentuk. Belum berbentuk ini disebut dengan tidak ada jeluntrungnya, tidak ada bentuknya. Ya, masih abstrak. Dan abstrak pun sebenarnya sebuah bentuk. Kalau saya katakan, satu gambar abstrak itu ada bentuk. Walaupun bentuk itu kita tidak dapat menyebutnya, ini apa? Kadang-kadang kita melihat kebanggaan orang menggambar gambar yang tidak dapat dilihat, ya, yang bentuknya ya belum jelas, namanya abstrak. Tapi warnanya, ya, perpaduan antara warna, ya, bentuk lengkungan-lengkungan bekas kuas. Itu sudah membentuk sebuah keindahan. Sehingga orang berkata walaupun ini abstrak, tapi ada bentuknya. Nah, bumi itu pada mulanya tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk artinya tidak punya dimensi.
Tidak berbentuk itu dalam bahasa yang lain disebut dengan kacau balau. Basa Jawa ini ruwet, bulat, ya, semrawut. Nah, saudara-saudara, kalau saudara punya hidup yang ruwet, ekonomi yang bulat, kesehatan yang tidak bisa dilihat bentuk, ya, saya mengalami itu beberapa waktu lalu. Tiba-tiba bleeding. Ya, loh. Saya ya enggak lemes, ya enggak pingsan. Tiba-tiba habis saya tinggal 8. Ya kena opo dia? Saya harus periksa darah. Habis itu check up. Habis itu rongsen. Ya, USG. Sampai saya ngomong kepada dokternya. Ya waktu di USG. Piye dok, lanang apa wedok? Ngawur sampai niki katanya dia. Aku orang delok lanang apa wedok, tak delok sing pendarahan yang mana. Lalu dikasihlah satu alat lagi. Mas saya ini bleeding. Lalu dokter berkata, terus apa yang harus dilakukannya? Ini sudah, itu sudah, ini sudah. Dia berkata begini di mata saya. Ini jenenge penyakit kacau iki loh Pak. Kenapa kacau? Tidak ada bentuknya, tidak kelihatan, semrawutnya, ruwetnya. Nah, waktu itu saya ingat ayat ini. Jangankan perut saya dok, ruwet. Dunia ini loh pada mulanya ruwet, bulat, semrawut, kacau. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau rumah tanggamu kacau, anak-anak kacau, ya, ekonomi kacau, pekerjaan kacau, jangan dulu berkecil hati, jangan dulu susah, tidak usah kakek pikiran, saudara ya. Yang kita tahu bahwa di atas semua kekacauan itu, dunia pada mulanya jauh lebih kacau dari semua itu. Coba kita lihat. Ya, saya antar anak mau berangkat ke Korea, harus pamitan mertuanya di Bandung. Waktu kami ada di kota Bandung, kami lihat lalu lintasnya Bandung itu menurut saya kacaunya tidak karuan, saudara ya. Ini lampu masih kuning, orang masuk, yang sana juga masih jalan, ruwet lagi, nyebrang juga begitu. Saya ngomong, gak Malang tok gitu isi ruwet iki ya, Bandung ya kacau. Mantu saya ngomong, ini lumayan Pak, ada kota yang lebih kacau lagi, ya. Saya pernah juga lewat satu kota kacaunya luar biasa, tante, ada kota Praha. Mobil lewat, orang nyebrang, tengah-tengah saya jalan, kereta api di tengah-tengah jalan. Wah, kok kacau sungguhan ya kota ini ya. Saya jadi ingat, semuanya dunia kacau, apapun kacau, pada mulanya dunia lebih kacau. Ya, hari ini kan kacau. Virus demi virus sekarang ini sudah mulai landai, sudah tidak ada lagi ya pasien yang kena COVID-19. Kalau hanya kena mungkin ya Omikron, dari COVID menjadi Omikron, itu pertumbuhan yang luar biasa cepat, dari koko jadi itu sudah. Kan dari COVID itu kan masih muda, langsung jadi Omikron, itu kan bayangin saudara, beberapa waktu dari koko sudah jadi Halo. Ya. Ternyata ini benar-benar jantan yang namanya COVID ini ya. Dari COVID masih koko loh. Jadi Omikron. Oh, lebih tua ini sudah Mungkin satu kali jadi kakek kron gitu ya. Kalau sudah ngetop jadi popcorn gitu ya. Kacaunya kesehatan, kacaunya ekonomi, kacaunya semuanya. Sekarang ini yang namanya virus sudah turun, ekonomi agak bergerak, ada perang besar Rusia. Ya, yang menyebabkan berita demi berita membisingkan telinga kita. Karena dunia kacau peperangan, maka minyak dunia naik. Mulai Pertamax naik 12.500. Kacau lah semuanya. Ya. Nanti sebentar lagi mungkin bensin naik. Lah kalau bensin naik biasanya Lombok Abang, Lombok Cilik, Brambang Bawang melok naik. Betul enggak saudara ya?
Saya pernah waktu bensin naik itu saya belanja berambangi mundak. Loh kenapa peso mundak bu? Nah itu kan bensin naik. Loh aku ini tuku berambang bu, ora tuku bensin. Tapi berambang ini nggak mboten dipikul tok pak. Ini nggak numpak motor kadek bensin. Aku diseneni ngono saudara ya. Lah aku ngomong lah ndi montore wong ya gak ono ngene. Nggih pun modon ket wau niko. Ya ada ngamuk sampean tumbas apa mboten katanya dia ya. Saya ini guru sama dia. Loh apa hubungannya bensin karo berambang? Semua naik. Sampai kemarin di Zoom, ya beberapa orang berkata, Pak wis naik Pak, ini Rioyo sudah cepat, dekat, semua naik. Saya yakin pasti semua naik. Nanti ada nyanyiannya itu. Nyanyian apa? Semua naik. Kita kan nyanyi sudah ya. Nah terusnya, hanya kolektor saja yang tidak naik. Gitu kan ya. Semua naik. Kacau sekarang ini. Ya benar-benar kacau. Tapi yakinkah Anda bahwa pada mulanya dunia jauh lebih kacau. Selain kacau, belum berbentuk, tolong maju sedikit lagi. Ayat 2. Gelap gulita menutupi samudera. Sebentar. Gandengannya kacau tadi itu. Bumi belum berbentuk dan Bumi kosong. belum berbentuk Dan kosong. Dan kosong. Lihat saya. Ini yo hebat loh Alkitab ini. Benar-benar luar biasa. Kata belum berbentuk. Ya. Itu digandeng dengan kata dan kosong. Di mana ada kekosongan, di situ ada kekacauan. Ya. Lihat, di mana ada kekosongan, itu penyebab kekacauan. Suami istri itu kadang-kadang yang membuat kacau lebih dulu, itu bukan suami istri Kristen. Hanya karena sebuah kekosongan. Apanya Pak yang kosong pertama? Dompet. Dompet kosong ini membuat kacau. Halo? Ya. Dan kalau sudah dompet kosong, biasanya menjurus kepada meja makan yang kosong. Tapi saya sampai sekarang suka ya tentang meja makan saya ini kosong. Walaupun dompet tidak kosong, habis makan saya selalu berkata kepada anggota keluarga, jangan ada makanan di meja makan. Semua makanan harus masuk lemari makan. Lemari itu namanya lemari makan, bukan lemari pakaian, bukan lemari perkakas. Saya ya paling gregetan kalau ada lemari makan di sini piring, cingkir, sendok. Ini bukan lemari perkakas, lemari makan. Isinya apa? Makanan. Meja itu harus kosong. Kenapa? Saya mulai kecil sampai umur 60 tahun ini saudara. Saya sering dengar yang didoakan hamba-hamba Tuhan, yang didoakan orang-orang yang mau makan, itu selalu berkata, Tuhan kami bersyukur buat berkat-Mu, kami akan makan, kiranya Engkau mengurapi makanan ini dengan darah-Mu. Ya rodok gila saya saudara ya, makanan diurapi dengan darah itu kan ya rodok gila saudara ya. Kadang-kadang saya pikir bukan darahnya yang diurapi, tapi kuasanya jadi berkat, jadi kekuatan yang baru. Dan kami ingat para hamba-hambamu, umat-umatmu, janda, fakir, miskin yang hari ini sedang menghadapi meja. Menghadapi meja kosong. Tuhan memberkati mereka. Saya paling senang punya meja makan kosong. Supaya meja makan saya ini masuk dalam daftar doamu gitu loh saudara ya. Hamba-hambamu yang menghadapi meja kosong. Jadi habis mangan ini undang ringkesen gitu loh saudara ya. Supaya tidak ada apa-apa ya. Dilapi yang bersih ya. Kalau tante mau makan pagi, makan siang, makan malam, nanti mesti ingat meja kosong itu. No? Hamba-hambamu saya katut ya. Menghadapi meja kosong ya. Jadi meja kosong itu. Tapi sesungguhnya di mana ada kekosongan selalu menjadi sebuah penyebab masalah. Problem makernya, pembuat problem itu kekosongan ini loh saudara. Ya. Apalagi kalau yang kosong itu hati.
Saya sekolah minggu ada satu nyanyian yang sulit saya mengerti. Mungkin Bu Nunuk masih pernah menyanyikan itu ya. Kosong, ya kosong, kosong, ya kosong, dunia kosong. Betul ya Tante? Salib tak kosong. Itu wangel loh diterangkan Bu Grace. Masuk dunia kebang ini kosong. Ya, dunia sudah limpah dengan segalanya. Apanya yang kosong? Saudara, walaupun dunia ini penuh dengan isi, tapi kadang-kadang hati saya, hati saudara mengalami sebuah kekosongan, kehampaan, seperti tidak punya apa-apa, seperti tidak merasakan sesuatu yang dapat dirasa. Benar-benar kosong. Saya tetap katakan, di tengah-tengah kekosongan, di tengah-tengah kesepian, ini yang kadang-kadang membuat kacau, sepi, kosong. Kita ditinggal oleh orang-orang yang senantiasa ada bersama kita. Jangankan ditinggal meninggal, ditinggal pergi jauh, kadang-kadang merasa kekosongan. Ya, saya antar anak saya pergi, saya dengan pikiran begini, tidak pernah selama hidup saya pisah dengan dia. Satu kali dia lulus SMA, dia berkata, Pak, aku mau sekolah Australia karena sudah diterima di Monash University. Stres berat saya di sana. Saya keluar dari kamar mandi langsung kedinginan dan saya ngomong sama Bu Stefanus, aku doa no. Kenapa stres? Ya, tengah-tengah mandi iling anak wedok itu mau kuliah luar negeri. Saya berkata, jangan. Nanti piye gitu ya. Nah sekarang sudah menikah. Ya mau tidak mau mesti ikut suami. Jadi waktu saya lepas itu ya rodok kroso gitu ya. Basa Jawane walaupun tidak susah. Semendal gitu ya. Lupa saya. Padahal setiap hari kita bisa ketemu. Setiap saat ketemu. Ada video call. Setiap kali bisa. Tapi rasa kekosongan itu terasa. Ada kekosongan demi kekosongan. Tapi saya katakan di semua situasi kosong, dunia pernah kosong, dunia pernah kacau, paling kosong, paling kacau. Itu Kejadian pasal 1. Selain ada kekosongan, ada apa lagi Pak? Gelap gulita menutupi samudra raya. Ya ini kejadian yang tidak dapat, suasana yang tidak bisa, keadaan yang mungkin sulit untuk dijelaskan. Sudah kacau, tidak ada bentuknya, tidak ada apa-apa, gelap lagi. Ya, ini kalau didramakan drama sebabak gitu mungkin ada suami istri lagi kacau, gegeran. Ya, suaminya ndak pulang-pulang, duit gak dikirimi, mejane kosong, dompet kosong, listrik gak iso bayar, muatek maneh tengah wengi maneh. Waduh. Saya katakan dunia pernah seperti itu. Kekacauan demi kekacauan, kekurangan demi kekurangan, bukan hanya kurang tapi kosong. Bukan hanya suram tapi gelap. Dan di manakah pada waktu kita membayangkan keadaan seperti itu? Dan roh Allah melayang-layang di atas Dan roh Allah, ruahnya Allah, nefesnya Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 2 ini adalah sebuah ayat yang menjelaskan tentang kekacauan, tapi juga memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Di tengah-tengah kekacauan, kekosongan, gelap gulita, tidak ada terang, tidak ada titik yang harus diketemukan. Tapi dunia pada waktu itu ada satu hal yang kita catat. Roh Allah melayang-layang di atas kekacauan. Roh Tuhan bekerja di atas kekosongan. Kuasa Tuhan meliputi kegelapan. Kuasa Tuhan menaungi semua kekacauan. Hari ini jemaat dalam kekacauan hidup,
dalam kegelapan masa depan, dalam kekurangan apa yang kita butuhkan, jangan susah. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sanggup menyelesaikannya. Bahkan hadirat Tuhan tadi kita menyanyi pasti akan menolong, menyelesaikan, mentuntaskan, dan semua jadi indah pada waktunya. Ada tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Ini kekuatan hadirat Tuhan. Ya, tidak ada seorang yang tidak pernah mengalami kekacauan. Tidak ada seorang yang tidak pernah mengalami kekurangan. Tidak ada seseorang yang tidak pernah masuk dalam sebuah kegelapan. Tapi apa artinya sebuah kegelapan? Di dalam kegelapan itu ada Tuhan. Di dalam kekacauan ada Allah. Di dalam semua keterbatasan, kekurangan, bahkan ada apa-apanya, kehampaan, Roh Allah ada di sana. Dan Roh itu bekerja. Ya. Saya jadi ingat waktu Israel menyaksikan sesuatu kegelapan di Gunung Sinai. Gelap gulita ada di sana. Kilat sabung menyambung, bukan sambung menyambung loh ya. Sabung menyambung. Apa sih Pak bedanya sambung menyambung? Sambung menyambung itu Indonesia. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung itu saling bersambung. Sabung menyambung itu beradu. Kalau kilat itu ketemu dan beradu, pasti melahirkan satu letupan, ledakan, guruh. Asap mulai keluar dari gunung. Kekacauan demi kekacauan menyebabkan Israel menjadi takut. Tapi Musa, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia masuk dalam kegelapan. Dia ada di sana, dia bertahan dalam kekacauan. Kenapa? Dalam kekacauan itu ada Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami, jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup hadir mendampingi saya, mendampingi saudara, merangkul saya, memeluk Anda di tengah-tengah kegelapan hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lalu karya apa yang Tuhan lakukan? Coba kita lihat, maju lagi ayat yang berikut. Berfirmanlah Allah. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Jadilah terang. Terus? Lalu terang itu jadi. Sebentar. Apakah dalam kekacauan itu perlu terang? Ya. Kadang-kadang kita pikir kekacauan itu kan perlu penyelesaian. Apakah dalam kehampaan itu perlu terang? Kehampaan itu kan perlu pengisian. Ya, yang diperlukan terang ini hanya satu keadaannya. Kacau, kosong, gelap. Kenapa yang pertama diselesaikannya adalah kegelapan? Tanpa terang tidak dapat dikerjakan yang lain. Kalau hanya lihat kekosongan lalu diisi, isinya itu belum tentu sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau lihat kekacauan lalu hanya ditenteramkan, tenteramnya itu belum tentu akan dapat berlaku lama, sementara lalu meletup lagi. Ya. Kekacauan itu kalau mau ditenteramkan dengan cepat, selesai. Ya selesai. Kayak anak kecil tengkar itu loh, rebutan. Ayo, nggak boleh tengkar, nggak boleh. Ayo, minta maaf. Ya, maaf ya. Damai enggak kira-kira anak itu? Damai. Kenapa? Apa yang diperebutkan oleh anak, dikasih. Setelah itu berapa umurnya kedamaian itu? Waktu kekosongan mulai kembali lagi. Waktu ketentraman sudah mulai tidak ada lagi. Ada kekacauan demi kekacauan. Tapi Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus. Yang pertama diselesaikan adalah jadilah
terang. Maka terang pun jadi. Saudara lihat, kalau kekacauan dalam kegelapan lalu diterangi, kelihatannya damai apa lebih kacau? Sorry jemaat, lebih kacau apa lebih damai? Hei, lebih kacau? Lebih tenang? Lebih kacau. Kenapa? Kekacauan yang sementara tidak tahu sekarang disinari dengan terang, kelihatan, tambah kelihatan kacaunya. Makanya kita melihat sebuah kekacauan dalam segala hal, kekacauan dalam ekonomi, dalam rumah tangga. Kekacauan rumah tangga itu tidak cukup hanya untuk ada orang lain datang lalu didamaikannya. Wislah podo-podo mengampuni, saling memaafkan. Berapa umurnya maaf? 1 kali akan sirna dan kosong lagi. Nah, kalau kekacauan itu dibawa kepada terang, kekacauan itu semakin kelihatan. Nah ini. Nah karena orang yang kacau itu tidak mau ketahuan penyebabnya kekacauan, maka sampai sekarang ini orang yang mengalami kekacauan sulit untuk datang kepada terang. Siapakah terang yang sesungguhnya? Yohanes berkata, Yesus Kristus, akulah terang dunia. Orang yang tidak mau datang kepada terang itu tidak akan dapat terselesaikan kekacauannya. Orang yang tidak datang kepada terang itu hanya perlu pengisian, perlu pengadaan, perlu diisi, perlu diadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi yang ada itu, yang terisi nanti adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak sesuai dengan tatanan kehidupan di masa depan. Makanya ada orang isi rumah dengan tanpa hikmat. Ya, rumah masih ngontrak, tuku tempat tidur sak gede-gede nih, meja makan gede, kursi gede. Ya, harusnya kalau orang itu dalam terang, dia bikin wadahnya dulu baru beli isi. Setelah tahu ukuran demi ukuran dari wadah itu, dia akan berikan tempat kepada buah barang yang persis dengan posisinya. Kenapa seringkali salah posisi? Diletakkannya dalam kegelapan. Bayangin kalau saudara punya kamar diisi oleh mebel, ya, lalu tidak usah disalahkan lampu. Halo? Apakah ada ketentraman sekalipun sudah diisi? Orang berkata kekacauan rumah tangganya karena duit. Enggak. Tidak bisa Pak Jen ti Jen ini meyuce bocah lah. Enggak. Isi dengan uang, isi dengan uang. Tapi kalau itu diisi dalam kegelapan, pasti lebih kacau. Pertama yang dikerjakan Tuhan adalah terang. Terang. Dan setelah diterangi, kelihatan kekacauannya, lalu Tuhan menatanya dengan luar biasa. Perlu terang. Perut konslet sakit itu perlu terang. Difoto, disinar. Oh ini. Paru-paru yang sesek itu jangan diawur. Ya. Mesti diterangi dulu, disinar dulu, difoto. Oh ini loh. Betul? Tangan-tangan yang mulai sakit, tidak bisa diangkat. Jangan mulai digeradak, pijet. Dipijet sama mencelek kabeh loh saudara. Halo? Keri ono sampai melentes. Sekarang ini ilmu sudah maju. Dan ilmu itu masih sesuai dengan Alkitab. Bagaimana menyelesaikannya? Dibawa, difoto, diterangi. Wah ini. Jangan takut. Dikala kita menghadapi masalah, dikala menghadapi kekurangan, dikala menghadapi kehampaan, datanglah kepada terang itu.
Terang itu akan menerangi kita, akan memperlihatkan mana kekurangan kita, mana yang harus kita lakukan. Dan saya percaya Dia akan isi semua kekurangan kita lebih dari keinginan kita, karena Dia ingin menjadikan dunia ini gambarannya menjadi dunia yang baik. Saya dan Anda pun akan diciptakannya dengan baik. Amin. Nah, sekarang saya mau sebentar sampaikan. Siapa yang mengerjakan semuanya itu? Ulangi lagi ayat yang ketiga itu, Pak. Berfirmanlah Allah. Cukup. Siapa yang berfirman? Allah. Allah dalam kitab Kejadian dipakai dengan nama El Shaddai. Gereja kita pernah punya nama El Shaddai ya Tante ya? Tahun berapa itu ya? El Shaddai. Sudah tahu kata El Shaddai artinya apa? Yuk bareng-bareng rengang-rengang. El Shaddai. Terus. Apa artinya? Allah Maha Kuasa. Saya tanya lagi, apa artinya El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Ini yang mengerjakannya. Tapi kalau kita mau belajar sedikit, tidak usah kuliah, cuma supaya tahu. El itu Elohim, nama gereja kita. Itu payudara seorang ibu. Ya terus hubungannya apa Tuhan ambil payudara seorang ibu? El Shaddai, kita lihat di situ bahwa Allah itu bukan sekedar Bapa, tapi Allah itu digambarkan sebagai seorang ibu. Makanya ada ayat berkata, kalau seorang wanita wanita tidak akan dapat meninggalkan bayinya, tapi kalau toh ada seorang ibu dapat meninggalkan bayinya, Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kita. El Shaddai. El itu Elohim, Shad itu payudara seorang ibu. Dan bagaimana bisa hidup saya dan saudara diperbaiki seperti dunia yang dibentuk menjadi baik? Lompat sedikit, Kejadian pasal 12 ayat 1. 17. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun. Ketika Abram, belum Abraham, masih Abram. Umur berapa? 99 tahun. 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Maka Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abram. Dan berfirman kepadanya. Dan berfirman, dia memperkenalkan dirinya. Bagaimana? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Kembali kata ini dibentuk. Akulah El Shaddai. Artinya apa? Allah Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia tampil kembali. Aku El Shaddai. Siapa yakin Allah Maha Kuasa? Tolong angkat tangan. Siapa yakin Tuhan Maha Kuasa dapat melakukan segala perkara? Yakin? Berikan kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Yakin Allah Maha Kuasa. Amin. Apakah hanya terbatas kepada kitab Kejadian? Kemahakuasaannya itu sampai sekarang. Nih menit-menit terakhir khotbah ini. Bagaimana caranya Tuhan menawarkannya? Akulah El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Terus, hiduplah di hadapanku. Hiduplah di hadapanku. Perhatikan saya. Hiduplah di hadapanku. Dengan tidak bercela. Cukup. Ayat ini pendek, tapi saya gambarkan kepada saudara. El Shaddai. Shad itu adalah payudara. Bagaimana Tuhan datang kepada Abraham. Waktu itu masih Abram, umur 99 tahun dan segera diubah menjadi Abraham. Sarai juga akan diubah menjadi Sarah. Abraham terpanggil menjadi seorang pengikut Tuhan umur 75. Dia dapat janji sampai 99 tahun umurnya. Jadi total jenderal 24 tahun menanti janji Tuhan. Aku ini El Shaddai.
hiduplah di hadapanku. Kalau itu El Shaddai saat itu payudara, bukan hidup di hadapan Tuhan itu jauh, bukan hidup dengan berhadapan-hadapan walaupun di hadapan, tapi yang Tuhan minta kepada Abram, hiduplah di hadapan El Shaddai sebagai seorang ibu yang memeluk bayinya dekat dan mepet dengan dia. Saudara jangan pernah berkata hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Anda di kiri kanannya, Anda di belakangnya, Anda tidak dapat apa-apa. Anda harus hidup di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan. Tapi di hadapannya yang tanpa jarak. Kayak seorang ibu menyusui anaknya. Dia tempelkan anak itu di satnya. Halo, sat, El Shaddai. Dia mesti menutup, mesti menemplek. Di mana? Di satnya El. Dan apakah yang dikerjakannya? Kalau dia hidup nempel, lekat, ceket, bersatu, dia akan menghisap kehidupan dari ibunya. Bayi itu pada mulanya seperti dunia ini, kacau. Lahir cuma iso nangis, kacau. Ngompol nangis, luwe nangis, wareg nangis. Dikai dulinan ndak ngerti, kasih mainan ndak paham. Dijak omong ya ndak tahu, dijak guyon ya ndak ngerti. Halo? Halo Pak, Bu? Kacau ndak ini namanya? Dikasih tahu mama saya masak, sebentar tak gendong, nangis. Digetak. Nangis, dituturi. Dikasih gambar, dikasih duit, kacau. Tapi dari anak yang serba kacau itu karena lekat dengan ibunya, mepet. Dia menghisap kehidupan. Apa yang dihisapnya membuat dia tumbuh. Dari tidak mengerti bisa ngerti. Dari tidak lihat bisa lihat. Dari tidak paham bisa paham. Dari ketergantungan jadi mandiri. Jadi tidak berbentuk, jadi ayu, ganteng. Halo? Kenapa saya dan saudara jemaat Kristen membaca kitab ini, mengerti karyanya, sekedar pengetahuan. Hidup di hadapannya bukan berarti berhadapan dengan dia dengan jauh. Tapi saya, saudara, harus ada dekat dengan dia. Melekat dengan dia. Menghisap kehidupan daripadanya. Dan apa yang kita hisap akan merubah hidup saya dan saudara. Dan seperti dunia akan lebih baik, saya dan Anda pun akan semakin baik. Pesan firman Tuhan hari ini, melekatlah dengan dia. Jangan berpisah daripadanya, engkau pasti akan dikerjakannya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau berjanji sampai masa putih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami. Kami dekat dengan-Mu. Kami bersatu dengan Engkau. Kami melekat dengan Tuhan. Kami hisap kehidupan daripada-Mu. Kami akan diubahkan. Kami akan menjadi lebih baik. Tambah baik. Tambah baik. Semakin baik. Dan sempurna seperti Tuhan. Jangan ada satupun yang menghalangi. Jangan ada sesuatu yang menempati tempat antara kami dengan Engkau. Harta, kesukaan, kesenangan, hobi, biar ada di sekeliling kami. Tapi jangan itu membatasi, memberikan jarak antara kami dengan Engkau. Kami terus melekat dengan Tuhan. Tuhan tolong.
Mampukan kami menyingkirkan sekat-sekat, pembatas-pembatas antara kami dengan Tuhan. Dan biarlah kami terus melekatkan diri kepadamu. Kami akan melihat karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. El Shaddai. El Shaddai. Kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi. Haleluya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah, haleluya. Yesus peliharaku. Nyanyikan dengan iman, nyanyi dengan percaya. Roh Kudus hibur kita, hiburku. Sambil saudara menyanyi, kiranya roh Tuhan menemukan sesuatu yang hari ini membatasi, yang hari ini menempati tempat antara engkau dengan Tuhan. Adakah itu keinginan? Sekali lagi, tak usah ku takut. Adakah kerinduan yang sementara ini menempati tempat antara saya dengan Tuhan atau saudara dengan Tuhan? Adakah harta yang lebih lekat di hatimu? Atau suamimu lebih dekat, istrimu lebih lekat? Suami istri memang satu, tapi mereka tidak berhak untuk membatasi kita dengan Tuhan. Hari ini temukan persekutuan, persatuan, lekat dengan Tuhan. Itu yang Anda dan saya harus rasakan. Tak usah ku cemas, berkat. Mari kita angkat tangan kita elu-elukan Dia. El Shaddai. Ini yang harus lekat denganmu. Ini yang harus lebih dekat. Lebih dari suami, lebih dari istri, lebih dari anak-anak, lebih dari harta, lebih dari cita-cita. Ini dia, El Shaddai. El Shaddai. Mulia. El Shaddai. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Berkat pasti Engkau beri. Tapi tempatnya berkat bukan memisahkan kami dengan Tuhan. Harta Engkau sediakan. Pasangan hidup Engkau berikan. Tapi kami mohon jangan semuanya itu memisahkan kami dengan Tuhan. Yang paling lekat antara kami dengan Engkau adalah pribadi kami. Teruskanlah, biarkan kami dapat menghisap kehidupan, kemampuan daripada-Mu. Sekalipun semua ada di sekitar kami, tapi Engkau ada di hadapan kami dan kami di hadapan-Mu. Kami melekat dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.